pemirsa masih bersama saya Anggi Pasaribu dan Mas Jose Purnomo. Saya jadi kepingin Jose lagi. Jose. Tapi nggak apa-apa juga, banyak yang manggil Jose juga. Banyak Jose, karena kebiasaan nonton itu loh Mas, film-film Latin atau nggak film Meksiko gitu Ya, kan ya. bener. Jose gitu kan. Jadi tadi begitu ngelihatnya, Jose latah lagi Jose. Mas kalau tadi nih Mas, bicara soal copyright gitu kan ya. Kan banyak juga tuh film-film asing yang diambil kemudian dibuat versi Indonesianya gitu kan di negara kita. Oke, ya. Itu sebenarnya termasuk kalau misalnya secara kode etik mungkin itu wajar-wajar aja karena tadi kan kita sempat bicara ada copyrights yang kita bayar gitu. Tapi sebetulnya itu termasuk yang digemari oleh orang kita nggak sih Mas? Karena kan versinya pasti akan berbeda feel-nya, soul-nya gitu loh Mas. Semua orang ketika berkarya kan pasti ada konteks testing the water-nya juga gitu ya. Jadi coba-cobanya ada, dan karena ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil gitu. Jadi ada yang babak belur, ada yang tapi memang ya menggeliatnya industri itu kan memang selalu metodenya begitu gitu. Biasanya terjadi untuk sukses itu terjadi di language barrier gitu. Orang Amerika nggak mau nonton dulu kalau bukan versi Amerika. Walaupun setelah ada Netflix itu ternyata mulai terkikis gitu ya. Tapi bahwa dulu harus ada Americanize, semua di Americanize gitu. Jadi film remake, film Jepang di remake, film Korea di remake dan segala macam untuk versi Amerika. Itu persoalan language barrier karena mereka tidak suka baca subtitle. Orang Indonesia pembaca subtitle banget gitu, jadi nggak peduli gitu. Suaranya Korea, subtitle Indonesia, mereka happy gitu, mereka happy. Jadi sudah terkontaminasi dengan metode gaya menonton seperti itu, sedemikian language barrier udah nggak jadi terlalu masalah. Buat di negara kita. Buat negara kita. Jadi kalau katakan ada apalagi series gitu ya, kalau series mau diterjemahkan ke Indonesia mungkin agak sulit gitu. Series Korea ya dibikin ke Indonesia. Tapi kalau film masih mungkin gitu. Film masih mungkin karena kita mau lihat masih based sama siapa sih yang main gitu. Siapa sih yang ini gitu. Itu mungkin. Ya tapi itu cuma pendapat ya, nggak tahu. Cuman maksudnya Mas Jose gitu ya sebagai yang expert di sini gitu kan. Apakah kita kurang bisa untuk meng-create suatu stories gitu kan yang betul-betul kita hasilkan sendiri instead of gitu kita mengambil, kita bayar copyrightnya oke gitu. Terus kemudian dibuat versi Indonesianya karena tadi orang Indonesia sebenarnya nggak terlalu bermasalah lah dengan mau pakai subtitle atau nggak, yang penting bisa dinikmati secara visual. Cuma kan itu tadi ya Mas ya, kadang-kadang kan feel-nya berbeda, actingnya dan lain sebagainya kan pasti lebih enak yang original, berbeda ketika Americanized style yang tadi itu. Mereka membuatnya pun ya Mas Jose lebih bisa menilai lah, itu kan buatnya berniat dari A sampai Z-nya itu loh Mas maksud saya. Originality selalu ya pasti akan lebih menarik sih mestinya gitu ya. Kalau misalnya membuat sesuatu yang akhirnya sudah pernah orang ini tahu nih, cuman sekedar ini versi Indonesianya gitu. Nah itu mungkin tidak semenarik itu gitu ya. Nah, itu sih kalau original selalu lebih menarik. Baik, Mas Jose, nanti kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita ini. Kalau bicara soal perfilman memang tidak pernah bisa ada habisnya. Sebelumnya kita akan melihat dulu seperti apa suasana yang saat ini terjadi di kawasan Lido di Bogor, pemirsa, bahwa dalam waktu beberapa saat lagi kita akan melihat Presiden Jokowi akan meresmikan kawasan ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus Lido. Dan saat ini kita bisa lihat bahwa red carpet sudah digelar dan rombongan menteri juga sudah tiba di kawasan ekonomi khusus. Tadi kami sempat melihat Haritanu Sudibyo sudah tiba. Bersama dengan beberapa menteri yang tadi juga sudah tiba.
Tadi kami juga sempat melihat Muldoko juga sudah berada di lokasi. Dan Menteri PUPR. Dan Erlangga Hartarto juga sudah tiba pemirsa dengan beberapa menteri. Dan ini dia pemirsa, Presiden Joko Widodo juga sudah tiba di kawasan Lido, di kawasan ekonomi khusus. Dan bersama dengan beberapa menteri lainnya untuk memasuki kawasan ekonomi khusus. Didampingi dengan Erlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan juga Executive Chairman dari MNC Group, Haritanu Sudibyo. Oh iya Pak, saya numpang desain Mas Pak. Dan saat ini kita bisa lihat biasa bagaimana Haritanu Sudibyo selaku Executive Chairman dari MNC Group menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo akan kawasan ekonomi khusus Lido yang bertempat di Bogor, Jawa Barat. Di mana nantinya kawasan ekonomi khusus Lido ini akan digunakan sebagai salah satu tempat pariwisata di Indonesia dengan luas yang mencapai 1.040 hektar. Dengan diresmikannya kawasan ekonomi khusus Lido hari ini oleh Presiden Joko Widodo, pemirsa, tentunya kita akan melihat bagaimana nantinya ketika beroperasi tentunya bisa memberikan sejumlah benefit bagi Indonesia khususnya dalam pemasukan pajak hingga peningkatan investasi serta pembukaan lapangan kerja. Dan pemirsa, seperti yang kita saksikan saat ini, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo bersama dengan Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Erlangga Hartarto yang sudah berada di kawasan ekonomi khusus Lido, di mana nantinya kawasan ekonomi khusus Lido ini akan menjadi World Class Entertainment Hospitality yang terbesar di Asia Tenggara. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan pemirsa bahwa ketika nantinya kawasan ekonomi khusus Lido ini beroperasi tentunya bisa memberikan sejumlah manfaat bagi Indonesia tentunya dalam pemasukan pajak dan juga peningkatan investasi yang sudah pasti akan menjadi tempat yang memberikan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan luas sebesar 1.040 hektar yang nantinya juga tentunya akan dibutuhkan support pembangunan jalan tol untuk mempermudah akses
bagi masyarakat yang ingin menuju ke kawasan ekonomi khusus Lido. Jika dilihat pemirsa dari tata ruang dan juga tujuan dibangunnya kawasan ekonomi khusus Lido ini, slogan Pride of Nation ini juga menjadi sesuatu hal yang penting untuk memikat turis luar negeri. Dan dalam peresmian hari ini pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Kerja yang hadir, diantaranya ada Sandiaga Uno, ada Budi Karya Sumadi, Bambang Susatyo, Basuki Hadi Mulyono, menyanyikan lagu kebangsaan Erlangga Indonesia Hartarto, Raya. Hadi Cahyanto dan sejumlah Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati, para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, Chairman MNC Group, Bapak Hari Tanusudibyo, beserta Ibu Liliana Tanusudibyo, Bapak, Ibu tamu undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara peresmian kawasan ekonomi khusus Lido pada hari Jumat 31 Maret 2023. Bapak Ibu hadirin, kawasan ekonomi khusus Lido akan menjadi world class entertainment hospitality destination terbesar di Asia Tenggara dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Untuk itu, marilah kita bersama-sama saksikan penayangan video
tentang pembangunan kawasan ekonomi khusus Lido. Sektor pariwisata menjadi kontributor devisa terbesar kedua dengan pendapatan domestik PDB mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat dan bisa menyediakan 13 juta lapangan kerja. Potensi pasar domestik kita ini sangat besar sekali, mencapai 330 juta perjalanan. Kendala-kendala yang menghambat kemajuan sektor pariwisata harus segera kita selesaikan. Saya pesan agar segera bentuk ekosistem lintas sektor yang melibatkan BUMN, melibatkan swasta, melibatkan masyarakat lokal dan UMKM yang ada di daerah. Berikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari kemajuan pariwisata yang ada di daerahnya, menjadi bagian dari kemajuan negara kita Indonesia. MNC Group melalui anak perusahaannya MNC Land, perusahaan entertainment hospitality terkemuka di Indonesia, mempersembahkan kawasan ekonomi khusus Lido, kawasan pariwisata terpadu yang akan menjadi destinasi entertainment hospitality terbesar di Asia Tenggara. Kawasan ini terletak di area Jabodetabek yang dikelilingi populasi lebih dari 70 juta jiwa. Berjarak hanya 1 jam perjalanan dari Jakarta, KEK Lido dapat diakses melalui Tol Bocimi dengan exit Tol Cigombong 2 langsung ke dalam kawasan, serta mudah diakses dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. KEK Lido berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan pemandangan Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango yang menakjubkan dan memiliki suhu yang sejuk 22 sampai 25 derajat Celcius sepanjang tahun. KEK Lido dikembangkan di atas lahan seluas 1.040 hektar dari total luas 3.000 hektar dan sudah dilengkapi infrastruktur jalan utama ROW 30 dan ROW 50 dengan kualitas sangat baik sepanjang 26 km yang akan terus bertambah seiring berkembangnya pembangunan di kawasan tersebut. Pengembangan KEK Lido terdiri dari 3 pilar utama, yaitu Creative Economy Hub, Integrated Tourism, dan National Park. Pengembangan Creative Economy Hub meliputi Movie Land, proyek seluas 21 hektar yang akan mendorong pertumbuhan perfilman nasional dan ekonomi kreatif Indonesia, serta akan mendukung penyerapan tenaga kerja di industri tersebut. Movie Land dilengkapi dengan pilihan backlot outdoor, mulai dari area pedesaan hingga perkotaan, giant green screen di dalam ruangan, tempat pasca produksi, dan fasilitas pendukung lainnya. Lido Music and Arts Center, venue music and arts festival outdoor terbesar pertama di Indonesia, seluas 5 hektar, yang akan mendukung kemajuan industri musik dalam negeri dan seni budaya Indonesia, serta membawa musisi dan artis lokal ke panggung berskala internasional. Venue ini dapat menampung hingga 50.000 penonton dan bisa mengakomodir 4 event yang berbeda secara bersamaan. Technopark and Data Center akan mendukung kemajuan teknologi informasi serta menjadi pusat inovasi dan inkubasi bagi perusahaan-perusahaan startup Indonesia. Transit-oriented development seluas 7 hektar yang akan mengintegrasikan KEK Lido dengan berbagai transportasi umum modern, termasuk relokasi stasiun kereta api Cigombong ke dalam kawasan. Pengembangan integrated tourism melalui proyek MNC Park, theme park berstandar kelas dunia pertama di Indonesia seluas 49 hektar yang akan menyerap banyak tenaga kerja dan bisa meningkatkan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara. Pengembangan area retail, dining, dan entertainment seluas 6,5 hektar yang akan menjadi pusat kuliner Nusantara terbesar dan terlengkap, serta dapat mendukung UMKM Indonesia, dilengkapi dengan beberapa gerai retail yang menghadirkan produk lokal terbaik hasil karya anak bangsa. Lido World Garden, pilihan destinasi edukasi keluarga seluas 17 hektar yang akan menghadirkan beragam jenis flora yang ada di Indonesia dan menjadi tempat budidaya tanaman lokal.
Pembangunan KEK Lido lainnya meliputi hotel resort, mulai dari bintang 3 hingga luxury, fasilitas MICE berstandar internasional, lapangan golf 18 hole berstandar World Championship seluas 83 hektar dengan golf club dan private clubhouses modern, villa dan kondominium, pengembangan hotel baru 10 lantai yang terintegrasi dengan Lido Lake Resort dan Lido Adventure Park, serta Hilltop Villa. Pengelolaan wisata National Park yang bekerja sama dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango akan mencakup pengembangan Lido Nature Park seluas 101 hektar. Kawasan Taman Nasional ini akan menjadi pusat konservasi dan ekowisata dengan berbagai macam jenis flora dan fauna endemik Jawa. KEK Lido akan menjadi world class entertainment hospitality destination terbesar di Asia Tenggara dan kebanggaan bangsa Indonesia. KEK Lido, Pride of the Nation. Baik Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama laporan Chairman MNC Group Bapak Hari Tanusudibyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, tentunya